Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Sebentar lagi kita akan menikmati ibadah online Bethany International Church Melbourne. Sekalipun online, tidak membatasi kuasa Tuhan menembus dimanapun Bapak Ibu Saudara sekalian menonton ibadah hari ini. Percayalah, kuasa Tuhan tetap nyata. Setiap yang sakit akan disembuhkan, setiap belenggu akan dibebaskan, setiap pujian dan penyembahan, bahkan firman yang kita dengar, itu akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh diberi kesempatan Tuhan boleh menikmati berkat-Mu dalam ibadah online. Kami bersyukur Tuhan, urapi setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian Tuhan dalam pelayanan ini, yang terlibat apapun bagiannya Tuhan. Kami percaya bahkan setiap orang yang mendengar firman-Mu, bahkan pujian penyembahan akan dibebaskan, akan menikmati Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih, kami membuka hati kami dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, Kaulah sumber pengharapan kami. Di setiap musim kehidupan kami, Kau selalu beserta dan tidak pernah meninggalkan kami. Sebab itu hari ini kami datang, kami bawa ucapan syukur kami, dan kami bawa doa kami. We believe and trust in You alone, O God. Lord, I offer You my life, all I am, all to You. Lord, I want to be with You. In Your presence I am whole. Lord, I want to walk with You. Hold me close in Your arms. Lord, I want to be with You. In Your presence I am whole. I will trust in You. I will trust in You. I believe in You. I will walk with You. I will walk with You. I surrender to Your place. You are there in all my struggles. Lord, I trust in You. I believe in You. I will walk with You. I will walk with You. I surrender to Your place. You are there in all my struggles. Lord, I trust in You. Jesus. Come on, sing it with all of your heart. Lord, I offer You my all I am, all to You. Lord, I want to be with You. In Your presence I am whole. Lord,
Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kesempatan yang luar biasa, kita berdiri berdoa untuk bangsa Amerika. Beberapa waktu yang lalu, Amerika sedang mengadakan pemilihan dan saat ini sedang dalam perhitungan suara. Kita berdoa, siapapun yang akan menjadi presiden Amerika berikutnya, percayalah, itu biarlah rencana Tuhan yang terjadi buat bangsa Amerika. Mari kita berdoa. Oh rabakara bakaya sheke radada baba baba. Oh rabakara dada barala 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 bara. Kami bergandengan tangan bersatu hati Tuhan, berdoa buat bangsa Amerika di dalam nama Tuhan Yesus. Kami memanggil Amerika boleh kembali kepada kasih yang mula-mula. Kami berdoa Tuhan dari pemerintahan pusat Tuhan sampai daerah, dari 50 state yang ada. Kami menyerahkan Amerika, bangsa yang besar ini, di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan hujan pertobatan, hujan keselamatan buat Amerika. Kami berdoa juga Tuhan, siapapun yang Tuhan percayakan untuk menjadi presiden Amerika saat ini, kami percaya biarlah sejalan senada dengan rencana-Mu yang indah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati pemerintahan, karena semua pemerintahan berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami percaya Amerika tidak akan sama lagi memasuki tahun-tahun yang akan datang. Oh, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus juga beri hikmat Tuhan, orang buat tenaga medis yang menangani COVID Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan beri hikmat Tuhan. Setiap ilmuwan, para medis, semuanya Tuhan berjalan dengan baik, menemukan vaksin yang ada. Kami percaya Tuhan, Amerika ada di dalam tangan-Mu. Kami sekali lagi mengatakan shalom buat Amerika. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat.
Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil. Saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. You can access our Sunday service from our YouTube page at Bethany International Church, Melbourne. Or you can access it by visiting our website at www.bethanymelb.org.au. The service will be accessible from 8:30 a.m. onwards every Sunday. Please note that there will be Holy Communion during next week's online Sunday service, 15th of November 2020. Therefore, please make sure to prepare unleavened bread such as matzos, hostie, crackers, flatbread, and also wine such as grape juice, ribena, red wine, and a small glass or cup. Our after-service fellowship will be holding a workshop, Ride a Bike, where we will be discussing tips on bicycling, from choosing the right gears and items to how to ride a bike safely in Melbourne. The workshop will be held today at 10 a.m., so simply scan our QR code to join our after-service fellowship. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. For more information, please contact Demak. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen.
Sebab Yesus bangkit, hidup jadi berarti. Mari dengan sukacita kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhanku, Kau telah bangkit, hidup selamanya, dan memerintah atas bumi sebagai Raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita dan kita masih hidup di dalam dosa. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Haleluya! Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives,
Firman Tuhan berkata, Matius 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku, kata Tuhan, lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Hari ini Tuhan berikan undangan ini buat kita semua untuk datang sujud di altarnya dan menikmati hadiratnya. Mari sama-sama kita menghadap kepadanya. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya, Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang, Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang
begitu baik, Kau begitu setia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur akan kesetiaan-Mu. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah-Nya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, hatiku, sesuatu terjadi sana di hadapannya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kelepasan terjadi sana di hadapannya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, selamat berjumpa kembali Jemaat GAC Melbourne yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami terima kasih untuk hari ini, hari yang Tuhan jadikan buat kami semua, supaya kami boleh melihat sekali lagi kemurahan Tuhan dan rahmat Tuhan yang baru buat kami. Dan supaya kami boleh mengerti bahwa hari ini Tuhan sedang melanjutkan rencana dan kehendak-Mu yang indah buat kehidupan kami semua, orang-orang yang terpanggil di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu dari hari-hari yang sudah lewat. Dan hari ini kami bersyukur. Sekali lagi boleh ada kesempatan buat kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, supaya firman ini bukan hanya datang sebagai informasi, tetapi membawa transformasi di dalam kehidupan kami. Supaya kami menemukan kehendak-Mu yang indah, dan kami menemukan pribadi-Mu yang mulia. Berkati kami semua, lewat pekerjaan Roh Kudus yang menghidupkan firman di dalam hati kami. Sehingga kami boleh tahu, hari ini kami mendapatkan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca di dalam surat Petrus yang pertama, ayat yang kedua, surat Petrus yang pertama, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Saya akan bacakan buat saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-12. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu, supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi,
supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Puji Tuhan. Saudara, di dalam kehidupan ini, kita tentu ingin mendapatkan satu hal yang membuat kita itu bisa berbahagia. Yaitu apa? Kalau kita merasa hidup kita ini bermakna, kita mengerti dan kita mendapatkan apa arti daripada hidup ini. Apa makna daripada kehidupan ini. Dan saudara, kalau kita mencari makna kehidupan ini, kita mencari arti kehidupan ini, maka kita bisa mencari di dalam banyak hal. Ada orang yang mencari di dalam pekerjaan. Ada orang yang mencari di dalam status, mencari di dalam kesenangan, dalam hobi, dan lain-lain. Tetapi sebenarnya, makna daripada hidup ini hanya bisa didapatkan di dalam dua hal. Yaitu yang pertama adalah identitas. Kita tahu siapa kita ini. Dan yang kedua adalah tujuan hidup, purpose. Kita tahu untuk apa hidup ini. Siapa kita dan untuk apa kita hidup. Itu yang akan memberikan makna di dalam kehidupan kita. Demikian juga, saudaraku, di dalam kehidupan kekristenan kita. Kita akan merasa sungguh-sungguh kehidupan menjadi orang Kristen itu berarti. Menjadi orang Kristen itu, saudara-saudara, punya meaning kalau kita tahu siapa kita, siapa orang Kristen itu, dan apa yang menjadi identitas kita sebagai orang Kristen, dan apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen. Identity and purpose give the true meaning of life. Dan di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara, ayat 9 dan 10, disitulah Tuhan memberi kepada kita identitas dan tujuan kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita lihat sama-sama. Ayat yang ke-9. Katakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada 4 identitas. Ada 4 identitas yang Allah berikan kepada kita. Dan yang pertama, yang paling luar biasa, adalah dikatakan, kamu ini bangsa yang terpilih, bangsa pilihan Allah. Saudara-saudara, kalau kita dipilih dari sekian banyak orang, saudara, maka itu sudah menjadi satu yang luar biasa. Ya, saya akan kembali ke situ nanti. Tetapi, saudaraku, tidak ada yang lebih indah selain kalau kita sadar bahwa kita dipilih oleh Allah. Kalau kita dipilih oleh orang besar, saudara-saudara, orang yang punya kedudukan, ya, maka itu sudah menjadi suatu yang rasanya, saudara-saudara, ya, hidup ini tiba-tiba ya punya sesuatu yang berharga. Kita merasa hidup kita ini valuable karena kita dipilih oleh orang yang besar. Tahukah saudara, Allah kita adalah Allah yang besar. Kalau kita memilih maka kita harus merasakan hidup ini berharga. Nah, untuk apa Allah memilih kita? Allah memilih kita untuk memberi kepada kita tiga identitas, yaitu apa? Imamat yang rajani, yaitu menjadi imam-imam yang melayani Allah di dalam kerajaan, yaitu kerajaan Allah, menjadi bangsa yang kudus, dan menjadi umat kesayangan Allah. Oke? Jadi, saudara-saudara, 4 identitas ini. Bangsa pilihan Allah, imamat rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah. Nah, saudara-saudara, mengapa 4 hal ini signifikan sekali? Kita mesti mengerti ini. Sebab kita tahu, saudaraku, untuk apa Petrus menulis surat ini kepada orang-orang Kristen, ya, yang kepada siapa dia menulis surat ini. Kita mesti mengerti, saudaraku, apa artinya. Dan untuk kita bisa mengerti makna dari 4 identitas ini, maka kita harus melihat di dalam Perjanjian Lama. Mari kita lihat, saudara-saudara, di dalam Perjanjian Lama, di dalam Kitab Keluaran, pasal yang ke-19, Kitab Keluaran, pasal yang ke-19, okay? Ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Keluaran pasal 19, ayat 5 dan 6. Jadi sekarang, ini firman Tuhan kepada umat Israel. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Imamat yang rajani. Okay? Dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Saudara lihat, saudara,
Tuhan berkata kepada umat Israel, engkau umat kesayanganku, engkau imamat yang rajani, dan engkau adalah bangsa yang kudus. Nah, kita lihat satu ayat lagi. Di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-7. Untuk kita bisa mengkonfirm ini, saudara-saudara. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang ke-6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dari dua ayat ini kita bisa melihat, saudara, bahwa Allah yang Rasul Petrus katakan di dalam ayat yang kita baca tadi adalah identitas yang Allah berikan kepada umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel. Dan saudara, waktu Allah memilih bangsa Israel menjadikan umat pilihan Allah, maka Allah memberikan kasih karunia, Allah melimpahkan segala kasih dan rencana Allah yang indah di dalam umat Israel ini. Dan saudara, untuk apa Allah memilih umat Israel? Allah memilih umat Israel sebagai bagian rencana keselamatannya. Dan karena itu, saudara, di dalam perjanjian baru, apa yang Allah lakukan di perjanjian lama dilanjutkan dalam perjanjian baru. Dan itu sebabnya Rasul Petrus berkata, kamu orang-orang percaya, kamu sekarang sama dengan umat Israel di perjanjian lama, yang menerima identitas daripada Allah sebagai bangsa pilihan Allah, dan menjadi imam atau rajani bangsa yang kudus, dan umat kesayangan, umat kepunyaan Allah sendiri. Ada paralel, saudaraku, antara Israel di perjanjian lama dengan Israel di perjanjian baru, yaitu orang-orang yang percaya. Dan ini sesuatu yang sangat mengejutkan bagi orang-orang yang menerima surat Petrus ini. Sebab kalau saudara baca di dalam pasal 1 yang pertama, saudaraku, yang kedua, dikatakan mereka itu adalah orang-orang pendatang. Mereka itu bukan bangsa Israel, mereka bukan keturunan Israel atau keturunan Yahudi, saudara-saudara. Tetapi Rasul Petrus berkata, kamu ini punya identitas seperti bangsa Israel. Kamu adalah Israel rohani. Dan kamu menjadi bangsa Israel di pemandangan Allah. Bukan karena engkau punya garis keturunan darah atau punya hubungan darah, bukan karena bloodline, tapi karena the blood of Jesus. Karena engkau percaya kepada salib Kristus yang menebus engkau dan menjadikan engkau umat Allah. Dan saudara-saudara, itu yang indah buat saudara dan saya. Hari ini kita semua yang percaya, kita menjadi Israel rohani. Kita mendapatkan identitas yang Allah berikan kepada Israel di perjanjian lama. Itu terjadi buat kita semua, bahkan lebih indah lagi, lebih mulia lagi. Nah, karena itu, saudara-saudara, 4 identitas ini bicara soal keselamatan. Nah, menjadi orang diselamatkan bukan hanya dosa kita diampuni, bukan hanya kita bebas dari neraka, bukan hanya kita masuk surga. Iya, itu iya, dan itu sudah luar biasa. Tetapi di dalam kehidupan kita yang sekarang ini, di bumi ini pun, kita mendapatkan sesuatu yang baru, yaitu kita mendapatkan identitas yang baru. Kita mendapatkan, saudaraku, new identity, a new life. Itu sebabnya 2 Korintus 5:17 berkata, barang siapa dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Saudara-saudara, identitas. Siapa kita ini? Apa artinya menjadi orang Kristen? Siapa orang Kristen itu? Saudara-saudara harus hidup dalam hal kita dan memberikan meaning yang kuat untuk kita tahu, yes, it is privilege, adalah satu yang luar biasa untuk kita bisa menjadi orang Kristen, menjadi umat pilihan Allah. Nah, itu identity. Yang kedua, apa yang menjadi purpose daripada Allah untuk memberikan identitas ini? Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9, yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, di dalam bahasa Inggris saudara dikatakan to declare the praises of Him. Ya, to declare, menyatakan, memberitakan, memproklamasikan, ya, menceritakan tentang perbuatan Allah. Nah, saudara-saudara, menceritakan perbuatan Allah itu apa artinya? Perbuatan Allah yang mana yang Allah ingin ceritakan kepada kita? Nah, saudara-saudara, tentu kita sering mendengar di dalam kebaktian, di dalam persekutuan, ya, kalau kita kumpul, ya, saudara-saudara, kita diundang
untuk siapa yang mau bersaksi, siapa yang mau menceritakan kebaikan Tuhan. Saya yakin saudara semua lihat, terutama kalau saudara dalam persoalan-persoalan kecil seperti cool atau yang lain. Oke? Tetapi memberikan kesaksian adalah bagian, saudaraku, daripada ibadah kita, dan itu sesuatu yang baik. Nah, pertanyaan adalah, kesaksian apa yang sering kita dengar? Saudara, sekali lagi saya tidak mengkritik kesaksian apapun. Misalnya, semua kesaksian yang memuliakan Allah itu baik, itu indah. Tetapi yang sering kita dengar adalah kesaksian tentang bagaimana Allah itu menolong kita sakit, jadi sembuh, kita ada persoalan, Allah tolong kita, ya, kehidupan kita yang dulu kacau, ya, keluarga yang kacau, sekarang jadi baik, ya, hubungan suami istri, orang tua dengan anak, saudaraku, yang rusak, sekarang dipulihkan, dan lain sebagainya. Tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi kalau kita membaca, saudaraku, apa yang Allah inginkan, tujuan pada Allah, tujuan dari Allah menyelamatkan kita, untuk menceritakan tentang perbuatan Allah yang mana? Perbuatan Allah yang memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Yang Allah ingin ceritakan adalah bagaimana, yang Allah ingin kita ceritakan kepada orang lain adalah bagaimana Allah itu menyelamatkan kita. The greatest work of God is when He saved us. Waktu Dia membawa kita keluar daripada kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dan itu, saudaraku, yang Allah ingin kita ceritakan, sebab itu yang akan membawa dampak yang luar biasa. Itulah juga yang akan membuka pintu keselamatan untuk orang lain juga bisa mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Nah, karena itu, saudara-saudara, dari tujuan ini, maka kita bisa tahu bahwa keselamatan itu Allah berikan pada kita bukan hanya untuk kita, tidak hanya berhenti dalam kita. Tapi waktu Allah memberikan keselamatan kepada kita, Allah ingin kita ceritakan kepada orang lain, sehingga orang lain pun bisa melihat dan mendapatkan keselamatan. Itulah tugas seorang imam. Itulah, saudaraku, kita melayani Allah. Kita menjadi imam, artinya kita menjadi perantara antara orang yang belum diselamatkan dengan Allah yang menyelamatkan. Dan bagaimana kita menjalankan tugas keimaman kita, bagaimana kita menjadi imam-imam dalam kerajaan, saudaraku, bukan hanya soal melayani di gereja. Saudaraku, bukan hanya saudara waktu kita beraktivitas di gereja, melayani dalam berbagai aktivitas gereja. Ya, itu baik, tetapi fungsi utama daripada imamat kerajaan adalah menjembatani antara orang yang belum percaya, orang yang belum mendapatkan keselamatan. Lalu kita ceritakan kepada mereka, inilah perbuatan Allah yang besar menyelamatkan aku. Aku orang berdosa. I once was lost, but now I'm found. I was blind, but now I see. Dan saudara-saudara, waktu kita ceritakan itu, maka kita sedang menuntun mereka untuk melihat kepada kemurahan Allah yang menyelamatkan mereka. Itu tugas royal priesthood. Haleluya. Dan saudara-saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-10, Rasul Petrus memberikan satu pesan, yaitu begini. Dia berkata, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang kamu menjadi umatnya. Nah, saudara-saudara, ada satu yang penting kita mesti tahu, yaitu apa? Rasul Petrus tidak berkata, dalam bahasa Inggris, you were not people of God, and now you become people of God. Tetapi dalam bahasa Inggris katakan, you were not people. Bukan, you are not people of God. You were not people. You are not even people, kalau saya boleh katakan, saudaraku. Ya, kamu ini bahkan bukan manusia kalau dalam terjemahan yang lebih bebas, saudara. Tapi sekarang kamu menjadi umat Allah. Artinya apa, saudaraku? Yang berarti dalam hidup kita. Hidupan kita sebagai manusia ini baru berarti kalau kita menjadi manusianya Allah, atau kita menjadi orang-orang yang dimiliki oleh Allah, orang-orang yang menjadi disebut umat Allah. Nah, itu adalah status yang luar biasa, yang Petrus berkata itu lebih daripada status yang lain. Pertanyaan kita adalah, saudara-saudara, apakah kita sudah melihat kemuliaan daripada status yang Allah berikan, yaitu kita menjadi umat Allah. Kita menjadi umat kesayangan Allah. Dan bagaimana kita menjadi umat kesayangan Allah? Yaitu Allah memilih kita dan Allah membeli kita. Bukan hanya Allah memilih kita berkata, ya kamu jadi umatku. No, tapi Allah membeli kita. Dan membeli kita, saudaraku, dengan apa? Dengan darah anaknya sendiri. Sebab
Sebab itu Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal 1:18, kamu ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah anak domba Allah, dengan darah Yesus, darah yang mahal. Allah menjadikan kita miliknya dengan membayar harga yang mahal. Sebab itu, saudaraku, harga kita ini mahal di hadapan Allah. Nah, kalau kita mengerti ini, saudara-saudara, kalau kita mengerti identitas yang Allah beri kepada kita, kalau kita mengerti status kita menjadi umat Allah, maka kita akan cari status kita di tempat lain. Dan saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Okay. Kenapa kita masih cari status kita di tempat lain? Kenapa status kita di dalam pekerjaan kita, di dalam jabatan kita, di dalam gelar kita, di dalam pendidikan kita, di dalam kedudukan kita di masyarakat? Pendeknya, saudaraku, kita mencari status kita dari apa yang kita punya, baik itu secara materi maupun secara sosial. Kenapa? Karena kita tidak puas dengan status kita, yaitu kita menjadi milik Allah. When we are not satisfied with our status to be God's possession, we will seek our status in our possession. When we seek our status in our possession, it means that we haven't seen the value of having a status as God's possession. Satu hal yang kita mesti renungkan sungguh-sungguh, saudara. Dan kalau kita sudah mengerti itu, maka kita tidak mencari status kita di tempat lain. Kita berkata, Tuhan terima kasih. Setiap hari kita bersyukur karena kita menjadi umat Allah. Dan Rasul Petrus menekankan, bagaimana engkau menjadi umat Allah? Ayat yang ke-10 bagian 2, kamu yang dulu tidak dikasihani, sekarang beroleh belas kasihan. Kita mendapatkan status itu dari kemurahan Allah, dari mercy. Bukan, it's based on mercy, not based on merit. Efesus pasal 2 ayat 8-9, saudaraku, berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan saudara-saudara, kalau kita tahu kita mendapatkan status kita sebagai umat pilihan Allah itu karena kemurahan Allah. Seperti itulah Allah berkata kepada umat Israel. Kita akan melihat, saudaraku, satu paralel lagi. Oke, kita baca kembali dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7. Kita Ulangan pasal yang ke-7. Tadi kita sudah baca ayat ke-6, saudaraku, di mana Allah berkata, engkau menjadi umat pilihanku, engkau menjadi umat kesayanganku, ayat ke-7. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Saudara, Allah berkata kepada orang Israel, aku memilih engkau, bukan karena engkau besar, engkau bukan karena engkau hebat, tetapi aku memilih engkau walaupun engkau kecil. Jadi, saudaraku, di dalam pilihan Allah, saudaraku, itu bukan because, but although atau despite. Okay? Saya ingin bertanya kepada saudara semua, kalau saudara hari ini ada yang bekerja di perusahaan, dan saudara dapatkan pekerjaan itu karena saudara melamar pekerjaan itu, ya. Saudara kirimkan aplikasi, saya tidak tahu, saudaraku, berapa banyak aplikasi. Ada orang berkata, saya kirimkan 1000 aplikasi, saya cuma terima 30 interview. 30 interview, puji Tuhan, akhirnya saya dapat 1 juga. Dan saudara, pertanyaan saya begini, saudara semua yang bekerja, saudara diterima untuk bekerja di sebuah perusahaan, lewat proses aplikasi, kemudian wawancara demi wawancara. Saudara, kenapa akhirnya saudara yang dapat pekerjaan itu? Saudara, apa artinya? Kenapa akhirnya perusahaan itu memilih saudara dari sekian banyak orang yang melamar pekerjaan itu? Jawabannya adalah satu, supaya saudara boleh berbangga sedikit. Saudara lebih baik daripada semua orang lain itu. You are superior than the other applicant. Oke? Itulah, saudaraku, apa yang terjadi dalam dunia ini. Orang dipilih karena mereka hebat atau mereka punya namanya daya saing. Bahasa kerennya competitive advantage. Tapi saya beritahu kepada saudara, itu tidak berlaku dalam Tuhan. Kita mendapatkan status kita mendapatkan pilihan kita. Allah memilih kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita. Allah memilih kita, walaupun kita tidak layak dipilih, walaupun kita ini gagal.
Dan kalau saudaraku, saya kembali pada istilah tadi, God chose us not because we have competitive advantage, but despite our disadvantage. Apa disadvantage kita? Yaitu dosa kita. Ya, saudara-saudara, kita tidak layak dipilih, tetapi kemurahan Allah yang besar. Karena itu, keselamatan, saudaraku, itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi apa yang Allah lakukan. Keselamatan bukan kemuliaan kita atau kehebatan kita, tapi kemurahan Allah. Nah, itulah sebabnya Rasul Petrus berkata tadi, kalau engkau sudah diselamatkan, engkau tahu keselamatan itu bukan karena kebaikan, tapi karena kemurahan Allah. Itu yang membuat kau menceritakan kepada orang lain tentang keselamatan sebagai apa? Pekerjaan Allah. Haleluya. Dan saudara-saudara, waktu Allah menyelamatkan kita, Allah memilih kita dan menyelamatkan, membeli kita, saudaraku, dengan harga yang mahal, itu darah Yesus. Maka Allah menjadikan kita milik kesayangannya dan menjadikan kita bangsa yang kudus. Tadi katakan ayat ke-9. Apa artinya bangsa yang kudus? Yang dipisahkan oleh Allah. Yang, saudaraku, dikhususkan oleh Allah. Yang dipanggil untuk mendedikasikan hidupnya hanya untuk Tuhan. Living for Him alone. Haleluya. Itulah, saudaraku, ayat 9 dan 10. Itulah bicara tentang pekerjaan Allah di dalam kasih karunia yang besar yang menyelamatkan kita dan memberi kepada kita identitas dan tujuan hidup yang indah di dalam Kristus. Nah, kalau kita sudah mengerti itu, maka sekarang kita bisa lanjutkan dengan hal yang berikutnya. Kalau kita sudah mengerti identitas dan tujuan hidup kita, kita sekarang bisa tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Knowing who we are and why we are here will motivate our living. Dan saudara, itu yang Petrus berikan di dalam ayat 11 dan 12. Karena itu, saudara, sebelum kita baca 11-12, bagaimana cara kita hidup, ya, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita, kita harus mengerti lebih dulu identitas dan tujuan hidup yang Allah sudah berikan kepada kita di dalam Kristus. Haleluya. Mari kita baca sekarang ayat 11. Saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging, berjuang melawan jiwa. Nah, saya ingin bagi di dalam dua bagian. Nomor 1, saudara-saudara, di situ Petrus memberikan sekali lagi menegaskan kembali status kita atau identitas kita sebagai orang percaya, yaitu kita dikatakan sebagai pendatang atau perantau. Kita bukan orang yang permanen, atau kita bukan permanen resident, kita juga bukan citizen. Kenapa, saudaraku? Karena Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3:20, kewargaan kita, citizenship kita ada di dalam surga. Waktu saudara-saudara kita menerima Kristus, waktu kita menjadi orang percaya, waktu Allah memilih kita dan menyelamatkan kita, maka Allah memberi kepada kita citizenship yang baru, yaitu di dalam surga. Dan karena citizenship di dalam surga, maka sekarang kita di dunia ini, we are not citizen of the world. Kita, saudaraku, dikatakan kita sekarang, status kita di dunia ini adalah sebagai pendatang atau perantau. Apa artinya ini, saudaraku? Artinya adalah hidup kita harus berbeda dengan warga negara dunia ini. Sebab kita adalah bangsa yang kudus. Kita adalah umat yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dan perbedaan kita dengan orang-orang yang menjadi warga negara dunia ini harus nampak di dalam mentalitas kita, di dalam pola pikir kita, dan di dalam gaya hidup kita. Dan satu hal yang penting, saudaraku, kalau kita tahu dunia ini bukan tempat kita, dunia ini tempat yang sementara, maka satu hal, kalau sesuatu itu bukan yang permanen, maka hati kita tidak boleh melekat di situ. Itu sebabnya Rasul Yohanes berpesan dalam 1 Yohanes pasal 2, 15-17. Saudara bisa baca. Saudara, dikatakan, janganlah kamu mencintai dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Sebab, jika kamu mencintai dunia ini, kasih Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Dan, apa saudaraku, yang bisa dicintai dalam dunia ini? Keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Dan saudara-saudara, Rasul Yohanes berkata, jangan mencintai, jangan melekat kepada dunia ini. Dan Petrus berkata, jangan melekat dengan dunia ini, sebab engkau hanya pendatang, engkau hanya sementara dalam dunia. Dan saudara, satu hal yang indah,
kalau kita bisa baca, saudaraku, kesaksian yang indah bagaimana kehidupan sebagai pendatang ini adalah kehidupan dari 3 generasi, saudaraku, yang ditulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-11. Kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Saya ingin tekankan, saudaraku, ayat ke-9. Abraham, Ishak, dan Yakub tinggal di kemah, di tanah yang Allah janjikan, di negeri yang Allah janjikan, yang kita tahu itulah, saudaraku, negeri Kanaan, Promised Land, yang nanti, saudaraku, akan diwarisi oleh keturunan mereka, bangsa Israel, yang Allah bawa keluar dari Mesir kepada Kanaan. Tapi Abraham, Ishak, dan Yakub sudah tinggal di Kanaan terlebih dulu. Dan firman Tuhan berkata, penulis surat Ibrani berkata, mereka tinggal di situ sebagai orang asing, sebagai pendatang, dan mereka nyatakan dengan sikap hidup mereka, lifestyle mereka, benar-benar sebagai pendatang. Yaitu apa? Mereka tinggal di kemah. Mereka tinggal di tenda. Mereka tidak tinggal di istana. Mereka tidak membangun mansion yang megah, walaupun mereka bisa lakukan itu. Mereka cukup punya harta untuk membangun, saudaraku, istana yang besar, tapi mereka tidak. Mereka tinggal di tenda. Tidak convenient, tidak comfortable. Saudaraku, tidak enak tinggal di tenda itu. Tetapi mereka lakukan itu. Kenapa? Karena sikap hati mereka, lifestyle mereka menunjukkan bahwa mereka itu pendatang. Saudara-saudara, kalau kita sungguh-sungguh berkata dunia ini bukan tempat kita yang permanen. Dunia ini bukan, saudaraku, dunianya tempat kita yang sementara. Ya, banyak lagu dikarang ya, dunia ini cuma tempat mampir minum saja, saudaraku. Ya, itu baik. Tapi pertanyaannya, bukan ya soal nyanyian keluar dari mulut kita. Tetapi apakah lifestyle kita, gaya hidup kita mencerminkan itu? Nah, saudara-saudara, itu yang Abraham, Ishak, dan Yakub lakukan. Mereka menjadi orang-orang yang punya sikap dan gaya hidup mereka. Kami hanya pendatang. Kami mencari kota yang kekal, yang Allah buat sendiri. Dan itu, saudaraku, itu yang indah di mata Tuhan. Nah, saya ingin kontraskan mereka dengan seorang yang disebut istri Lot. Tidak tahu namanya, hanya istri Lot. Dan saudara tahu, saudara ingat cerita itu? Lot, dia pisah dengan Abraham, Kejadian pasal 13. Dia memilih tinggal di lembah Yordan, saudaraku, yang dekat dengan Sodom. Akhirnya tidak lama dia pindah di Sodom. Dan dia punya rumah di Sodom. Abraham di tanah perjanjian tinggal di kemah. Lot bikin rumah di Sodom. Dan saudara-saudara, dia menjadi pemimpin di situ. Dia menjadi pemimpin, jadi punya kedudukan sosial yang tinggi. Tapi satu kali, malaikat datang dan berkata, Lot keluar dari Sodom ini sebab Sodom ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Ya, akan dibinasakan oleh Tuhan. Disuruh keluar bawa, saudaraku, istri dan 2 anak perempuannya. Dan Lot nurut keluar, saudaraku. Dan malaikat berkata, jangan menoleh ke Sodom. Oke, kenapa, saudaraku? Mereka harus cepat-cepat keluar. Noleh terus, mereka akan berlambat-lambat, saudaraku. Sampai 2 malaikat itu menarik, saudaraku, tangan Lot, ya, untuk keluar. Dan apa yang terjadi? Mereka semua lari meninggalkan Sodom. Dan waktu itulah Tuhan menghujani Sodom, saudaraku, dengan api dan belerang. Dan dikatakan istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Saudara-saudara, kenapa dia menoleh ke belakang? Hatinya melekat pada Sodom. Saudara-saudara, itu peringatan buat kita dan dikatakan menjadi tiang, menjadi pilar. Pilar itu bicara soal apa? Monumen, peringatan. Jadi peringatan buat kita semua. Orang yang hatinya melekat dengan dunia ini akan binasa bersama-sama dengan dunia ini. Karena itu Petrus berkata, jangan kau melekat dalam dunia. Engkau cuman pendatang. Engkau cuman perantau. Biar hatimu melekat kepada homeland, yaitu tanah air surgawi. Kita kembali ke Ibrani pasal 11. Saya bacakan satu ayat yang luar biasa. Ayat Ibrani pasal 11 ayat 16. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka.
karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Allah tidak malu disebut Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Kenapa? Karena mereka benar-benar menghidupi panggilan, pilihan, keselamatan yang Allah berikan kepada mereka. Dengan gaya hidup mereka, lifestyle mereka, di tengah-tengah berkat yang melimpah di dalam dunia ini. Saudara-saudara. Nah, ini saya sampaikan kepada saudara. Banyak khotbah menceritakan tentang bagaimana, saudaraku, Allah yang berkati orang percaya seperti Allah berkati Abraham, Ishak, dan Yakub. Saya tidak memperdebatkan itu. Tetapi yang tidak sering diceritakan atau hampir tidak pernah diceritakan adalah bagaimana gaya hidup Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai orang-orang yang kaya yang diberkati secara materi. Mereka punya banyak berkat secara materi, tapi hati mereka tetap tertuju kepada Tuhan dan mereka tidak menghabiskan hidup mereka di dalam dunia. Mereka mendapatkan the best blessing, tapi mereka tidak berkata, this is my best life now. Mereka menunggu yang lebih baik yang Allah sediakan buat mereka. Haleluya. Itu yang pertama, saudaraku. Petrus berkata, kalau engkau menjadi umat pilihan Allah, engkau mendapat identitas dan purpose yang baru. Sebagai orang-orang Kristen, nomor satu, lihat, hidupmu di dunia ini hanya sementara. Nikmati, tapi jangan melekat. Oke? Jalani, tapi jangan melekat. Sebab engkau tahu, satu kali engkau harus tinggalkan. Oke? Nah, kemudian, saudaraku, ayat yang ke-11, kata, kamu menjauhkan diri dari keinginan daging, berjuang melawan jiwa. Oke? Nah, saudara-saudara, ini adalah panggilan untuk kekudusan. Menjauhkan diri dari keinginan daging. Ada beberapa hal ada dua hal yang saya ingin tekankan di sini. Nomor satu, bahwa keinginan daging itu masih ada dalam diri kita. Walaupun kita sudah diselamatkan, saudaraku, waktu kita sudah mengalami kelahiran baru, tapi keinginan daging itu masih ada. Dan disebabnya, saudaraku, kita harus kalahkan itu. Sebab keinginan daging adalah berlawanan keinginan roh di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 dan 17. Jadi sebabnya Rasul Paulus berkata, aku ini bersifat daging dan aku ini ingin mentaati Allah, tapi dagingku selalu ingin melawan hukum Allah. Nah, karena itu, saudara-saudara, kehidupan orang Kristen adalah kehidupan peperangan yang mengalahkan daging. Ya, saudara-saudara, sebelum kita bicara soal yang lain, saudaraku, Petrus berkata, ini gaya hidupmu yang pertama. Engkau harus tahu, engkau ada dalam peperangan melawan keinginan dagingmu. Dan saudara-saudara, perang itu tidak enak. Perang itu tidak pernah convenient. Dan perang mengalahkan daging itu juga sesuatu yang berat. Saudaraku, sesuatu yang kadang-kadang menyakitkan, sebab kita harus berkata tidak kepada daging kita. Saudara-saudara, kalau kita berkata tidak kepada keinginan orang lain, itu mudah. Kalau kita berkata no kepada orang lain itu mudah. Tapi berkata no kepada diri kita sendiri, wow, that is very difficult. It's painful, ya. Itu berat, itu sakit. Tetapi ingat, bagaimana kita bisa lakukan itu? Kalau kita ingat identitas kita dan tujuan hidup kita. When we remember our identity and our purpose, then we can continue the war. We can continue the battle against sin and against our sinful desire. Karena kita tahu kita dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Dan saudaraku, apa artinya, saudaraku? Menjauhkan dari keinginan daging, kita ingin melakukan kehendak Allah. Kita ingin menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Dan saudara-saudara, menjadi bangsa yang kudus. Itulah artinya. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, Allah memanggil umat Israel menjadi bangsa yang kudus. Dengan jalan apa? Memberikan hukum-hukum yang kudus. Kita tahu itu sebutnya hukum Taurat. Hukum Taurat itu kudus, saudara-saudara. Dan Allah memberikan itu kepada orang Israel supaya mereka bisa hidup kudus. Nah, satu hal yang penting yang kita harus tahu, saudara, adalah begini. Bahwa Allah memberikan hukum Taurat itu. Allah memberikan hukum atau petunjuk untuk hidup kekudusan setelah Allah membawa mereka keluar dari Mesir. Allah tidak bicara tentang hidup kudus waktu mereka masih ada di Mesir. Tapi waktu Allah membawa mereka keluar dari Mesir, membawa mereka ke Gunung Sinai. Di situ Tuhan membuat perjanjian dengan mereka dan berkata, hiduplah kudus. Sebab aku membawa engkau keluar dari Mesir untuk engkau menjadikan bangsa yang kudus. Demikian juga, saudara-saudara. Hari ini, saudara dan saya, kita hidup kudus bukan supaya kita ini diselamatkan. Bukan supaya kita ini jadi selamat. Tetapi karena kita sudah selamat dan kita menghidupi makna dan tujuan dari keselamatan. Itulah sebabnya kita mengejar kekudusan. Nah, saudara-saudara, itu satu hal yang penting. Okay? So, holiness is not for earning salvation.
Holiness is reflecting our salvation as holy nation, the purpose of salvation. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 14 sampai ke 16, dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara, kehidupan dalam kekudusan adalah kehidupan yang menjadi panggilan yang indah. Waktu Allah menyelamatkan kita. We are saved for holiness. Haleluya. Sekali lagi, saudaraku, itu sesuatu yang kita harus terus canangkan dalam diri kita. Kenapa kita harus hidup kudus? Because we have been called holy nation. Because we are holy nations. Who we are must motivate our living. And because we are called holy nation, we must live a holy life. Haleluya. Dan bagaimana saudaraku kita bisa hidup kudus? How can we have a holy life? Oh, this is so wonderful. How? Not by our strength, but God give us Holy Spirit, so we can live a holy life. Saya ingin bacakan kepada saudara, saya tidak ada waktu untuk membahas saat ini, saya ingin bacakan saja kepada saudara-saudara. Dan biar saudara renungkan sendiri dan saudara berdoa supaya Roh Kudus jelaskan lebih lagi ayat-ayat yang indah ini. Roma pasal 8, ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-7. Nah, saya akan bacakan. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat, kebenaran hukum Taurat digenapi dalam diri kita, yaitu yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah persekutuan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, karena hal itu tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Saudara dengar baik-baik. Hidup yang kudus, itulah hidup yang menurut tuntunan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang menjadi milik Kristus. Karena itu, saudara-saudara, kehidupan dalam kekudusan adalah satu hal yang sangat mungkin buat kita. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menuntun kita di dalam kekudusan. Supaya panggilan Allah menjadi bangsa yang kudus terjadi dalam kehidupan kita. Yang kedua, ayat 12, katakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Nah, saudara-saudara, ini bicara soal kehidupan kita yang keluar, yang dilihat oleh orang. Ya, dan kita harus tahu, saudara-saudara, kehidupan kita sebagai orang Kristen, dari ayat ini, kita harus tahu satu hal, bahwa orang melihat kehidupan kita. Orang yang tidak percaya, orang yang belum mengenal Kristus, mereka mengamati kehidupan kita dan mereka sungguh-sungguh mengamati dan memberikan penilaian kepada kita. Dan Petrus berkata, kamu harus hati-hati, hidupmu ditonton oleh orang banyak. Kamu diperhatikan oleh orang lain. Dan karena itu, saudara-saudara, Rasul Petrus berkata, engkau harus hidup kudus dalam hidupmu secara pribadi. Tetapi engkau juga harus menunjukkan kekudusan itu di dalam kehidupanmu secara publik. Ya, kehidupan Kristenan adalah kehidupan yang konsisten antara kehidupan pribadi, mengalahkan hawa nafsu, jauhlah dosa, dengan kehidupan yang nampak kepada orang lain. Nah, itu juga itu sebabnya ditekankan di dalam hukum yang terutama kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Itu bicara apa, saudara? Kehidupan yang pribadi dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan.
Tetapi kemudian, saudaraku, harus juga sesuatu yang publik. Yang private dengan Allah, itu nampak dalam publik. Yaitu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus berkata, kekudusanmu secara pribadi dan kekudusanmu secara publik harus konsisten. Dan di sini, saudara-saudara, seringkali ada persoalan. Seringkali, saudara-saudara, apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai antara apa yang ada di private dengan yang ada di public. Dan itu sebabnya kita mendengar orang yang kelihatan hebat dipakai oleh Tuhan, tapi akhirnya jatuh di dalam dosa. Sebab apa? Mereka cuma memperhatikan apa yang nampak di luar, tetapi mereka tidak menjaga apa yang ada di dalam. Nah, dan Tuhan berkata kepada umat Israel, apa tujuan Allah untuk membawa umat Israel memperhatikan hukum-hukum Tuhan yang kudus. Mari kita baca di dalam kitab Ulangan pasal yang keempat. Oke, kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat yang kelima dan yang keenam. Indah sekali firman Tuhan ini. Oke, Tuhan berkata kepada umat Israel, ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti beritakan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukannya demikian dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Ayat 6, lakukanlah itu dengan setia. Apa itu? Perintah Tuhan dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa, yang pada waktu mendengar segala ketetapan yang berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Jadi, saudaraku, Allah ingin orang Israel mengikuti perintahnya, supaya apa? Bisa menunjukkan kepada bangsa-bangsa lain, oh ini loh, pola hidup yang indah seperti ini, pola hidup yang baik itu seperti ini, jadi contoh, jadi teladan. Dan itu yang Allah ingin juga lakukan kepada kita. Nah, kalau sudah baca, di dalam ayat yang 9 tadi, Rasul Petrus berkata, kita diminta untuk menceritakan perbuatan Allah, menceritakan perbuatan Allah. Oke, declaring. Ayat 12, engkau harus living. Engkau harus menghidupi. Saudaraku, antara declaring and living, itu harus seimbang, harus paralel. Ya, beberapa waktu yang lalu di salah satu khotbah saya sampaikan ini. Kita ini harus menceritakan Kristus. Tetapi sebelum kita menceritakan Kristus, kita harus mencitrakan Kristus. Kita harus menunjukkan siapa Kristus lewat kehidupan kita sebelum kita menceritakan Kristus lewat kehidupan kita. Dan waktu, saudaraku, antara menceritakan Kristus dan mencitrakan Kristus ini tidak konsisten, di situ orang berkata, kita ini adalah orang-orang yang munafik. Dan itu sebabnya panggilan Allah dalam kehidupan kita, private life and public life, saudaraku, harus konsisten, supaya di dalamnya Allah dimuliakan. Nah, kemudian ayat 12 berkata, saudaraku, supaya apabila mereka memfitnah kamu. Nah, ternyata, saudaraku, kehidupan yang baik, kehidupan yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak Allah, ternyata tidak selalu mendapat respon yang positif. Karena itu Petrus berkata, kamu justru karena hidup baik, justru kamu bisa mengalami penderitaan. Dia sudah pesankan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-15. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Haleluya. Jadi, saudara-saudara, tidak selalu waktu kita hidup baik itu betul benar. Orang menyambut kita, orang-orang senang. Orang bisa memfitnah kita. Orang bisa bicara yang jelek tentang kita. Oke? Apapun itu alasannya. Tapi kita tidak akan memundur. Sebab kalaupun kita ditolak oleh dunia ini, kita tahu Kristus pun sudah ditolak. Dan kita mau, saudaraku, masuk dalam persekutuan dalam penderitaannya. Tetapi, saudara-saudara, kita harus percaya bahwa Allah tidak akan biarkan penderitaan kita sia-sia. Ada pengharapan bahwa waktu kita terus hidup sebagai umat Allah, ya hidup sebagai umat Allah yang kudus, maka ada dampak yang Allah ingin kerjakan lewat kehidupan kita. Dan itu tertulis, saudaraku, kembali dalam ayat yang ke-12. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ia melawat mereka. Nah, itu sama dengan yang kita baca dalam Matius 5 ayat 16.
Matius pasal 5 ayat 16. Terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, saudara, yang Allah ingin kita tunjukkan pada orang banyak, itu adalah perbuatan kita yang baik. Bukan kekayaan kita, bukan kesuksesan kita. Saudaraku, kadang-kadang kita salah. Kita ingin menunjukkan, oh Allah itu mulia lewat keberhasilan kita. Saudaraku, keberhasilan kita itu sudah terlalu banyak contoh bukan orang Kristen. Kalau mau cari, saudaraku, orang kaya banyak, saudaraku, contohnya bukan orang Kristen. Tetapi orang yang hidup melakukan kehendak Allah. Orang yang hidup sesuai dengan hanya orang Kristen yang bisa menunjukkan itu. Dan itulah sebabnya, saudaraku, kehidupan yang perbuatan yang baik, itu, saudaraku, menjadi suatu yang menarik untuk orang itu bisa melihat kemuliaan Allah. Dan mereka akhirnya menjadi percaya kepada Allah. Nah, satu contoh yang Petrus berikan adalah di dalam pasal 3. Saya bacakan 1 Petrus pasal 3, ayat pertama dan kedua. Dikatakan demikian. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Supaya jika di antara mereka tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Haleluya. Ternyata istilah action speaks louder than words itu sudah ditulis oleh firman Tuhan. Saudara, Petrus berkata, istri-istri, kalau kau ingin suamimu dimenangkan, menangkan dengan hidupmu, menangkan dengan cara hidupmu yang baik, dan mereka akan melihat perbuatanmu, dan mereka akan mendapatkan keselamatan lewat pekerjaan Allah di dalam kehidupan mereka. Dan Rasul Petrus berkata dalam ayat 12, pada hari Allah melawat mereka. Artinya apa, saudaraku? Hanya Tuhan. Oh, itu waktunya Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan, hidup benar hari ini, 1 bulan 1000 orang bertobat, saudaraku. No. Salvation belongs to the Lord. Tetapi waktu kita lakukan ini, sungguh-sungguh, kita membuka kesempatan Allah bekerja dan membawa keselamatan dalam kehidupan banyak orang. Saya ingin tutup dengan ayat terakhir. Ayat yang indah sekali dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 47. Jemaat mula-mula, saudaraku, bagaimana cara hidup mereka? Sudah bisa baca sendiri ayat 42 sampai 47. Tapi kemudian ayat 47 berkata begini, dan mereka disukai semua orang. Dan semua orang belum percaya. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka yang diselamatkan. Saudara, kita tidak bisa menyelamatkan orang lain. Tapi lewat kehidupan kita, Tuhan bisa pakai untuk menjelikkan mata banyak orang. Dan mereka boleh melihat bahwa Tuhan hadir, Tuhan bekerja, dan Tuhan yang menyelamatkan. Lewat kehidupan kita, Tuhan bisa pakai supaya orang-orang boleh diselamatkan, mengenal kemuliaan Tuhan, dan saudara menerima kasih karunia daripada Tuhan. Biar Roh Kudus mewahyukan kemuliaan daripada identitas dan tujuan hidup yang Allah berikan di dalam keselamatannya buat kita, yang akan memotivasi kita untuk kita hidup kudus supaya nama Tuhan dipermuliakan di antara bangsa-bangsa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan biar Kau sendiri yang wahyukan lebih dalam lewat kuasa Roh Kudus buat kami semua, supaya Tuhan kami boleh sadar kembali akan identitas yang indah, yang luar biasa yang Allah berikan kepada kami semua. Kami mengerti apa artinya keselamatan. Kami mengerti kemuliaan daripada keselamatan itu. Dan kami mengerti bagaimana kami menghidupi keselamatan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Secara pribadi, Tuhan, kami mengejar kekudusan oleh kekuatan daripada Roh Kudus. Dan pada akhirnya, kekudusan itu boleh nampak di mata banyak orang, dan boleh membawa mereka untuk melihat dan menemukan Kristus lewat kehidupan kami. Berkati Tuhan perjalanan iman kami, supaya nama-Mu senantiasa dipermuliakan, dan kami boleh senantiasa mendapat kesempatan untuk menceritakan perbuatan-Mu yang besar, yang sudah menyelamatkan kami, dan itu boleh menjadi keselamatan bagi banyak orang. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, sekarang terimalah kasih karunia daripada Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita, yang akan menjalani kehidupan kita hari demi hari, menyatakan keselamatan yang Allah berikan kepada kita semua hari ini, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaan kekalan.
biarlah nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita senantiasa. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara semua. Puji Tuhan, sampai bertemu kembali dalam ibadah yang akan datang. Puji Tuhan, kita baru saja selesai ibadah online di BIC Melbourne. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan tinggalkan device Bapak Ibu Saudara sekalian, handphone, laptop, atau iPad dalam ibadah online ini, karena kita akan tunggu 10.30. Bapak Ibu tinggal klik di sebelah kiri saya, itu ada tombol, tinggal klik langsung ke Zoom Fellowship. Dan minggu ini kita akan membahas bicara tentang sepeda. Saya percaya sekarang orang banyak giat untuk berolahraga, salah satunya bersepeda. Nah, mungkin saudara lagi berpikir, saya mau beli sepeda seperti apa ya yang cocok buat saya. Nah, kesempatan kita tunggu, oke? Karena ahlinya akan bicara tentang sepeda. Tuhan Yesus memberkati. See you there.